Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Bu Jum Ayas SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 2 dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anika Putri dan saya sendiri Iana Tohairia dan Juliana Adiningsih Santoso. Kami akan mempresentasikan materi tentang mengaudit kewajiban hutang dan pemegang saham transaksi ekuitas. Langsung saja, ekuitas merupakan unsur penting dari keberadaan suatu entitas yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Lazimnya, transaksi atas ekuitas tidak sering terjadi atau dengan kata lain, volume transaksi yang berkaitan dengan ekuitas cukup rendah. Dalam melakukan prosedur audit terhadap ekuitas, sangat dimungkinkan dalam suatu periode laporan keuangan tidak ditemukan adanya perubahan saldo ekuitas pada entitas dan hanya menemui 1 atau 2 jurnal pendebitan atau pengkreditan di dalam akun saldo laba yang merupakan bagian dari ekuitas. Secara umum, ekuitas atau modal merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas pada berbagai jenis usaha dapat berupa berbagai jenis dan bentuk. Hal ini bergantung dari jenis usaha yang dijalankan serta bentuk dari entitas itu sendiri. Berikut ini beberapa ekuitas yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk entitasnya. Yang pertama, perusahaan terbuka atau go publik. 2. Perusahaan perseorangan. Ketiga, firma. Dan keempat, koperasi. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek yang sering digunakan oleh seorang auditor di antaranya. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas kewajiban jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya. Dan periksa penjumlahannya atau voting, serta cocokkan saldonya dengan saldo hutang di buku besar. Yang ketiga, untuk hutang dagang cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang dagang. Yang keempat, periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, and supplier invoice. Periksa juga perhitungan matematik dari dokumen tersebut. Yang kelima, dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek yang sering digunakan oleh seorang auditor di antaranya mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak dirubah sejak tahun sebelumnya. Selanjutnya, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat per tanggal neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang per tanggal neraca. Seandainya ada hutang kepada bank baik dalam bentuk kredit, modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya, dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Selanjutnya, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat atau direklasifikasi sebagai hutang jangka pendek. Periksa perhitungan dan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi laba. Seandainya ada saldo debit dari hutang dagang, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tapi sudah dilunasi sebelumnya. Seandainya ada uang muka penjualan tanggal per neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya, misalnya dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek. Seandainya
ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut pertanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Untuk hutang PPh 2021 dan PPN, periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Periksa dasar perhitungan accurate expense yang dibuat oleh perusahaan apakah sudah konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selanjutnya, itu diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Selanjutnya, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal neraca. Dan yang terakhir, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang sering digunakan oleh seorang auditor di antaranya. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Dalam hal ini biasanya digunakan internal, contoh questionnaires atau penjelasan naratif, tidak perlu flowchart. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirim konfirmasi kepada bank antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Yang keempat, minta salinan atau kopi perjanjian kredit untuk permanen file, lalu perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang kelima, periksa apakah perolehan penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari direksi atau dewan komisaris pemegang saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Juli. Baik, langkah ke-6 dari prosedur pemeriksaan kewajiban jangka panjang yang digunakan oleh auditor adalah periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang atau di-renewed setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau sebagai utang lancar. Yang kedelapan, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Seandainya ada utang leasing, periksa apakah ada pencatatannya dan penyajiannya di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. PSAK nomor 30 Revi 2007 tentang sewa. Yang ke-10, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Lakukan penelaahan analitis, analytical review procedure, terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya, untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang dilaporkan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap PSAK atau IFRS. Materi selanjutnya adalah perlakuan akuntansi terhadap ekuitas. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan yang terjadi atas setiap komponen ekuitas, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset bersih dari pemilik atau owners suatu entitas tertentu selama satu periode tertentu. Tujuan dan manfaat penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memahami sebab pertambahan atau pengurangan komponen ekuitas selama satu periode. Pengungkapan modal saham. Pengungkapan yang jelas tentang model saham harus dilakukan secukupnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK 1 memberikan petunjuk tentang pengungkapan untuk setiap jenis saham, baik itu dilakukan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut.
1. Jumlah saham modal besar. 2. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan yang diterbitkan tapi tidak disetor penuh. 3. Nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. 4. Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. 5. Hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham. 7. Saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau entitas anak atau entitas asosiasi. 8. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham termasuk jumlah dan persyaratan. Dan yang terakhir termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Pendapatan komprehensif lain yaitu pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi namun menjadi bagian dari pendapatan komprehensif entitas. Pendapatan komprehensif lain ini disajikan dalam 3 laporan keuangan yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan pendapatan komprehensif, Materi selanjutnya adalah sistem dan prosedur penilaian atau SPI. Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik yang penting. Kami akan membahas beberapa dari pengendalian tersebut dalam bagian berikut. 1. Otorisasi transaksi yang tepat. 2. Penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. 3. Panitera independen dan agen transfer saham. 4. Transaksi modal saham yang ada telah dicatat. 5. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. 6. Modal saham dicatat secara akurat. Dan ketujuh, modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Materi selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas. Yang 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham. 2. Membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca yang mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahunnya diaudit. Ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan di neraca. Keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Pengujian pengendalian terhadap ekuitas. Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lain. Beberapa pengendalian intern yang penting akan diutamakan oleh auditor, yaitu 1. Otorisasi yang memadai untuk transaksi. 2. Pencatatan yang baik untuk pemisahan fungsi. 3. Petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Anika. Materi selanjutnya yaitu pengujian substantif terhadap ekuitas. Kategori prosedur awal yaitu mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri, yaitu menentukan yang pertama signifikan dari berbagai sumber pembiayaan atau hutang dan ekuitas bagi entitas. Yang kedua, pendorong ekonomi mempengaruhi kebutuhan entitas akan pembiayaan kemampuannya untuk mendapatkan modal entitas dividen serta dan membayar dividen. Yang ketiga, standar industri sejauh mana industri tersebut melaksanakan pendanaan dengan ekuitas.
dan yang melaksanakan prosedur awal saldo dan catatan ekuitas pemegang saham ke kertas kerja sebelumnya. Yang pertama, menelusuri saldo awal untuk akun-akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja sebelumnya. Yang kedua, mereview aktivitas dalam akun ekuitas pemegang saham dan menyelidiki ayat jurnal yang tampak tidak biasa dari segi jumlah atau sumbernya. Yang ketiga, mendapatkan perubahan saldo ekuitas pemegang saham yang disiapkan klien dan menentukan bahwa hal ini secara akuntansi berdasarkan disiapkan darinya dengan melakukan voting dan cross voting schedule merekonsiliasi totalnya dengan saldo buku tambahan dan buku besar berkaitan dan menguji kecocokan pos-pos pada schedule dengan ayat jurnal dalam akun buku tambahan. Dan prosedur analisis, melaksanakan prosedur analisis yang pertama menghitung rasio, yaitu mengembangkan SIA ekuitas pemegang saham biasa, yang kedua ekuitas terhadap total kewajiban dan ekuitas, dan yang ketiga pembayaran laba per saham, dan yang terakhir tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan. Yang B, menganalisis hasil-hasil rasio dibandingkan dengan pengharapan berdasarkan dari tahun sebelumnya dianggarkan industri dan data lainnya. Pengujian rincian transaksi. Prosedurnya memvoting ayat jurnal dalam akun modal disetor dan memvoting ayat jurnal dalam laba ditahan. Dan pengujian rencana saldo, prosedurnya mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menelah otorisasi dan syarat penerbitan saham, mengkonfirmasi saham yang beredar dengan register dan agen transfer, memeriksa buku sertifikat saham, dan yang terakhir memeriksa sertifikat saham yang ditahan dengan treasury stock. Penyajian pengungkapan. Prosedurnya membandingkan penyajian laporan keuangan dengan PSAK. Yang pertama, menentukan apakah saldo-saldo ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, menentukan kelayakan pengungkapan yang berkaitan dengan semua perubahan saldo akun ekuitas pemegang saham selama periode berjalan. Nilai pari atau ditetapkan, preferensi dividen dan dilikuidasi dividen tertunggak, rencana opsi saham, fitur konvensi, dan treasury stock. Dan materi selanjutnya yaitu prosedur audit awal. Prosedur audit awal yang terdiri 6 prosedur, yaitu yang pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting mengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Materi selanjutnya yaitu prosedur analitik. Rasionya yaitu pengambilan atas ekuitas pemegang saham biasa dan rumusnya laba bersih dividen saham referen atau ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Dan signifikan auditnya yaitu memberi suatu ukuran tingkat pengembalian yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Auditor harus memahami faktor persaingan yang memungkinkan sebuah perusahaan mendapatkan pengembalian tinggi yang tidak biasa. Dan selanjutnya, rasio ekuitas terhadap total kewajiban dan ekuitas. Rumusnya yaitu ekuitas pemegang saham atau ekuitas pemegang saham plus total kewajiban. Dan signifikan auditnya yaitu memberikan kelayakan proporsi ekuitas yang dapat diperbandingkan dengan pengalaman tahun ini. Selanjutnya, rasio total pembayaran dividen. Rumusnya yaitu dividen kas atau laba bersih. Signifikan audit yaitu auditornya biasanya akan mengharapkan tingkat pembayaran dividen yang untuk perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang perlu
di investasi laba guna mendapatkan investasi dalam modal kerja dan aktiva jangka panjang. Dan rasio selanjutnya laba per saham. Rumusnya yaitu laba bersih atau rata-rata tertimbang saham biasa standar. Dan signifikannya yaitu laba per saham berguna dibandingkan dengan harga per saham. Rasio ini dapat dibandingkan dengan rasio laba harga industri untuk kelayakan. Selanjutnya rasio tingkat pertumbuhan yang dapat dipertimbangkan. Rumusnya yaitu pengembalian atas ekuitas saham biasa dikali 1 tingkat pembayaran dividen. Dan signifikan auditnya yaitu memberikan estimasi tingkat pertumbuhan penjualan yang dapat diperoleh tanpa mengubah profitabilitas atau struktur pembiayaan ketika pertumbuhan penjualan lebih tepat secara signifikan daripada tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan. Materi selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui 2 prosedur audit, yaitu yang pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham paid in capitality, resource, saldo, laba, dan cadangan. Yang kedua, periksa catatan transaksi, pengumuman dividen, pembayarannya, usut penerimaan kas dari emisi saham ke jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Jika klien tidak menunjukkan independen register untuk mengurus saham yang dikeluarkannya, auditor harus mengusut penerimaan kas dari pengeluaran saham ke dalam buku jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Periksa pencatatan transaksi, pengumuman dividen, pembayarannya. Prosedur pembayaran dividen dimulai dengan otorisasi oleh direksi. Oleh karena itu, auditor harus mereview netulen dapat direksi yang bersangkutan dengan pembagian dividen. Selanjutnya ini pengujian terhadap saldo rinci akun ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui berbagai prosedur audit. Yaitu yang pertama, pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Yang keempat, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Yang kelima, pelajari kontrak antara klien dengan independen, registrar, dan transfer agen. Yang keenam, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond indentures mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Yang ketujuh, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Yang kedelapan, lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Yang kesembilan, dapatkan konfirmasi dari independen register dan transfer agen. Yang ke-10, periksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham. Yang ke-11, periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Yang ke-12, selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Yang 13, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Prosedur akhir dalam pengujian substantif adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan terhadap ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan klien. Yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham yang untuk menentukan permisahan jumlah equity saham dengan paid in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Yang keempat, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat di WAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.